Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Komayanti Lestari, BCKS Provinsi Bali kelas 2. Hari ini saya sedang mengerjakan tugas dari modul 3, penugasan mandiri 4, tentang pengambilan keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan, itu dalam situasi dilema moral ataupun persuasi moral, ada 9 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan terakhir, lihat kembali keputusan dan refleksikan. Pada tugas ini ada kasus 4, di mana kasusnya seperti ini. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini, Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Yang pertama, lakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah berikut. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 ini? Menurut saya, nilai-nilai yang saling bertentangan itu adalah kejujuran dan kesetiaan terhadap teman. Tari tahu bahwa mengatakan kebenaran berarti menegakkan nilai kejujuran. Tetapi hal itu juga bisa membuat hubungan persahabatannya dengan Rara rusak. Jadi Tari dihadapkan pada pilihan antara menjaga kejujuran atau menjaga kesetiaan terhadap sahabatnya. Pada langkah kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam situasi. Yang pertama, Tari, yang mengetahui kejadian dan sedang mengalami dilema moral. Yang kedua, Rara, yang menemukan dan mengambil dompet tanpa izin. Ketiga, ada Nina, pemilik dompet yang kehilangan barangnya. Keempat, Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet. Kelima, pihak sekolah sebagai lingkungan tempat nilai kejujuran dan tanggung jawab harus ditegakkan. Untuk langkah ketiga, fakta-fakta yang relevan. Menurut saya, fakta-fakta yang relevan di sini, yang pertama, Rara menemukan dompet di bawah kursi di perpustakaan dan menyimpannya ke dalam tasnya tanpa izin. Kedua, tidak ada orang lain yang melihat kejadian itu selain Tari. Tiga, Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya. Yang keempat, Tari tahu kebenaran tapi takut hubungan pertemanannya dengan Rara rusak jika ia jujur. Untuk langkah selanjutnya, langkah keempat adalah pengujian benar atau salah. Tari dapat melakukan 5 uji etika. Yang pertama, uji legal, di mana mengambil dompet orang lain tanpa izin termasuk tindakan tidak jujur dan bisa dikategorikan pencurian. Yang kedua, uji regulasi, bertentangan dengan tata tertib sekolah yang mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Ketiga, uji intuisi, hati nurani Tari pasti merasa tidak tenang jika membiarkan hal ini terjadi. Yang keempat, uji publikasi, jika masyarakat atau guru tahu Tari diam, orang akan menilai bahwa ia mendukung perbuatan tidak jujur. Yang kelima, uji panutan. Jika meniru tokoh teladan seperti Ki Hajar Dewantara, Tari seharusnya memilih bersikap jujur dan berani menegakkan kebenaran. Langkah selanjutnya adalah langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar.
Paradigma yang muncul adalah kebenaran versus kesetiaan. Tari harus memilih antara mengatakan kebenaran demi keadilan yang benar atau menjaga kesetiaan kepada sahabatnya juga benar. Kedua nilai ini sama-sama baik tetapi tidak bisa dijalankan bersamaan. Langkah selanjutnya adalah langkah ke-6, prinsip resolusi. Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, yaitu memilih tindakan yang sesuai dengan aturan dan nilai moral yang berlaku. Artinya, Tari harus berpegang pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab meskipun beresiko kehilangan persahabatan. Langkah ke-7, opsi trilema, solusi ketiga. Tari bisa mencoba menyelesaikan masalah secara pribadi terlebih dahulu dengan mendekati Rara secara baik-baik. Ia dapat menasehati Rara untuk mengembalikan dompet tersebut secara sukarela atau melapor bersama ke Bu Sri. Dengan cara ini, kejujuran tetap ditegakkan tanpa langsung mempermalukan Rara di depan orang lain. Langkah ke-8, keputusan akhir. Saya akan menasihati Rara agar mengembalikan dompet milik Nina dan menjelaskan bahwa perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya adalah salah. Jika Rara tidak mau mengaku, maka saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri agar masalah bisa diselesaikan secara adil. Keputusan ini menjaga kejujuran dan rasa tanggung jawab sekaligus memberi kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya. Langkah ke-9, refleksi dan pelajaran. Dari kasus ini, saya belajar bahwa menegakkan kejujuran memang tidak selalu mudah, terutama ketika melibatkan orang yang dekat dengan kita. Namun keputusan yang berlandaskan nilai kebenaran akan memperkuat integritas dan membangun kepercayaan orang lain. Kedepan, saya akan berusaha lebih berani mengambil keputusan yang jujur dan adil, meskipun beresiko menghadapi ketidaknyamanan pribadi. Jawaban saya ini sudah saya tuangkan langsung pada LK yang sudah disediakan. Langsung di kolom komentar ini. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan pada tugas ini. Terima kasih, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.